Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Nah, pagi hari ini aku bikin sarapan bubur buat anak. Rutinitasku di pagi hari bikin sarapan buat anak dan suami ya. Kebetulan anak yang gede kemarin minta dibikinin bubur buat sarapan. Jadi saya bikin bubur ya teman-teman. Tanam, Lupa, la, sai, sakai, da, nát, tomen, nyala, takan, top. topo, ya, makasih, adopio. Anak yang gede udah selesai sarapan, dia udah pergi sekolah. Lalu aku bikin sarapan buat suami. Nah, aku mau bikin martabak telurnya Taiwan ya, Tanping. Jadi aku tuh sarapannya nggak pernah beli ya teman-teman, jarang, selalu aku bikin di rumah buat suami dan anak-anak ya. Aku tambahkan 1 telur, terus telurnya biar cepet mateng, aku aduk-aduk sebentar ya. Nah, kayak gitu teman-teman, biar cepet mateng. Martabaknya udah mateng, terus aku kasih saus tomat ya, sama aku kasih sedikit mayones. Terus aku gulung-gulung biar makannya mudah. Nanti aku bungkus pakai plastik buat bekal suami. Soalnya suami nggak pernah makan sarapan di rumah. Jadi sarapannya dia bawa di rumah cuma minum kopi aja. Lanjut saya mau buat kopi ya teman-teman buat suami. Biasanya kalau aku ada waktu aku sempetin bikin kopi buat suami, kalau enggak dia buat sendiri ya. Kadang enggak ada waktu, kadang ada waktu. Sarapan buat suami udah selesai. Terus aku mau lanjut beresin piring yang semalam aku cuci ya teman-teman. Karena semalam aku nggak ada waktu, jadi pagi hari baru sempet aku beresin ke rak piring ya. Beresin piring udah selesai, lalu aku naik ke atas teman-teman mau ke lantai 4. Mumpung anak-anak masih pada tidur, aku mau buru-buru nyuci. Jadi aku tuh kerjaan rumahnya nggak dijadwal. Seada waktunya aku kerjain kayak gitu. Soalnya kan aku masih punya anak balita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan anak-anak masih pada tidur terus aku buru-buru kerjain kayak gitu. Kalau nyuci di mesin cuci jangan lupa ya teman-teman, kayak saku-saku gitu diperiksain dulu, takutnya nanti ada uang atau tisu atau apa gitu. Anakku bangun teman-teman, jadi aku buru-buru ke kamar, lihat anakku, dia nangis minta gendong. Untung aja bajunya udah aku masukin ke mesin. Anak-anak udah pada nyusu, udah pada ganti baju semua, mumpung dia masih pada anteng. Aku buru-buru lanjut cuci kamar mandi ya teman-teman. Enggak aku cuci tiap hari sih, cuma kebetulan aja kan lagi ada waktu, jadi aku cuci aja gitu. Jadi nyuci kamar mandi juga pun sama ya teman-teman, aku tuh nggak di jadwal, nggak di waktu ya karena itu, karena anak gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya anteng, aku cepet-cepet kerjain kayak gitu teman-teman.
Lanjut saya mau cuci kaca kamar mandi ya teman-teman sekalian, mumpung anak-anaknya belum pada rewel, jadi aku cepet-cepet. Videonya aku singkat karena kepanjangan ya teman-teman. Jadi hidup di luar negeri ikut suami itu harus mandiri ya. Karena apa? Kita bukan orang punya, jadi segala sesuatunya kita kerjakan sendiri, terkecuali kalau misalkan suaminya orang berada, nah bisa kemungkinan nyuruh orang. Kalau kita semuanya kerjain sendiri ya teman-teman. Nah, saya tuh paling nggak betah kalau lihat kamar mandi kotor, jadinya aku paling sering tuh bersihin kamar mandi, dapur. Kalau ngepel aku nggak tiap hari ya teman-teman, tapi kalau nyapu hampir tiap hari. Nyikat kamar mandinya sudah hampir selesai ya. Nah, nanti aku mau lanjut beresin kamar. Anak-anak lagi pada main di lantai, aku taruh di lantai sebentar, terus aku beresin tempat tidur anak-anak, tempat tidur aku ya teman-teman. Jadi beginilah rutinitasku setiap harinya. Beresin tempat tidur udah selesai, terus aku mau nyapu sebentar ya teman-teman. Nah, sekarang aku lagi bikin sarapan buat aku ya teman-teman sama anak-anak. Jadi kita sarapannya agak siang. Kalau suami kan sama anak yang gede harus pagi-pagi buat sarapannya. Lanjut, aku mau sarapan ya teman-teman sambil nyuapin anak-anak. Jadi kita tuh setiap pagi makannya di ruang tamu. Aku sambil sarapan sambil nyuapin juga. Anakku yang paling kecil tuh nggak mau didudukin di tempat makannya teman-teman. Dia pengennya di lantai terus karena baru beberapa hari ini dia bisa jalan. Jadinya dia nggak mau didudukin di tempat kursi makan gitu. Sarapannya udah mau selesai ya teman-teman. Habis sarapan biasanya di lantai banyak kotoran makanan yang jatuh namanya juga anak-anaknya teman-teman. Jadi aku sekalian sapu-sapu sebentar soalnya anakku yang kecil tuh suka main di lantai. Jadi kalau kotor tuh kasihan kan anaknya. Jadi aku sekalian bersihin ya. Lanjut aku nyapu ruang tamu semuanya ya teman-teman biar bersih.
sekalian nyapu dapur juga. Mumpung anaknya juga lagi anteng, jadi aku sekalian aja ya bersihinnya. Nah, buat bunda-bunda yang seperti aku, cuma ibu rumah tangga di rumah, nggak kerja, semangat ya ngurus anaknya, bersih-bersih rumahnya juga, jangan patah semangat. Tetap semangat ya demi anak-anak ya bunda-bunda di rumah. Ini anakku bun, dia lihat HP malah nyanyi-nyanyi, lihat mukanya dia sendiri. Ya udah tak biarin aja, yang penting HP-ku nggak diambil ya. Nyapu udah selesai, lanjut aku mau cuci-cuci piring ya bunda. Nah ini cucian piring habis makan sarapan pagi. Biasanya kalau udah sarapan semua baru aku cuci ya bun. Nah begitulah aktivitasku sambil ngurusin rumah, sambil jaga anak. Makanya aku lagi nyuci piring. Aku selalu lihat-lihat ke belakang, takutnya anakku kenapa-kenapa kan, sambil liatin anak sambil nyuci piring. Lah itulah kebiasaanku tiap hari kayak begini lah bunda-bunda. Nah, alhamdulillah cucian piringku udah mau selesai ya. Nanti aku habis ini mau cuci botol susu ya. Karena aku masih punya anak-anak balita, jadi tiap pagi rutinitas habis nyuci piring, lalu aku cuci botol susu ya. Lagi nyuci botol, anakku ke dapur guys. Mau ngambil sampah, jadi aku taruh ke ruang tamu. Dia balik lagi ke dapur nyariin emaknya. Nah ini anakku yang gede, dia udah bisa main sendiri. Nah anakku yang kecil lagi nangis, ditinggal nyuci botol. Langsung aku steamer botolnya ya bun. Anak yang kecil nangis terus, dia minta tidur, akhirnya tidur juga. Dan aku pun mulai cepet-cepet naik ke lantai 4, mau jemurin baju ya. Anakku yang gede dia di lantai 2. Aku bilang mau ikut sama mama jemur baju apa mau nonton TV. Dia bilang mau nonton TV. Dan ternyata aku belum selesai jemur baju, dia udah naik ke lantai 4 nyariin aku. Nah biasanya aku kalau jemur baju semuanya digantungin dulu, baru aku taruh di tempat jemurannya ya. Menurutku kayak gini lebih cepet ya teman-teman. Ini durasinya aku cepetin ya teman-teman, bunda-bunda semua. Karena durasinya terlalu panjang, jadi aku cepetin aja ya. Bajunya udah selesai aku gantungin semua, sekarang tinggal jemur ya. Jadi kayak gini perasaanku lebih cepet aja gitu teman-teman. Bajunya udah selesai dijemur semua ya teman-teman.
Nah, sekarang udah sore, jadi waktunya aku masak malam. Nah, ini adalah salah satu menu makan malamku hari ini ya, teman-teman. Ini adalah telur gulung ya. Nah, ini bahan-bahannya telur gulung ya, teman-teman. Ada wortel, ada bawang bombay, ada daun bawang, dan saya pakai 3 telur. Nah, semua bahannya diiris cincang gitu ya. Terus saya tambahkan garam, penyedap, sama lada putih ya, teman-teman. Lalu telurnya dikocok gitu aja ya, teman-teman, dikocok lepas biasa. Lalu di sini saya udah panaskan wajan, dikasih sedikit minyak. Terus bawang bombay sama wortelnya kita tumis dulu ya teman-teman biar dia matang dan wangi. Kita tumis sampai layu ya. Nah, ini bawang bombay sama wortelnya udah mateng ya teman-teman. Lalu aku masukkan daun bawang. Kita tumis lagi sampai harum, sampai dia matang. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, gak usah lama-lama. Lalu kita campurkan ke dalam telur yang udah dikocok tadi. Kocok lagi sampai tercampur rata. Di sini saya udah panaskan minyak. Minyaknya jangan terlalu banyak ya bun. Secukupnya aja dengan api kecil. Lalu kita goreng. Kalau udah setengah matang, kita masukkan rumput laut kering ya. Jika tidak ada, tidak masalah. Telurnya sudah hampir matang, kita gulung ya bun. Menggulungnya harus pelan-pelan ya, supaya tidak patah telurnya. Kita timpa lagi sama adonan yang tadi. Lakukan sampai adonan habis ya teman-teman. Nah, ini hasil telurnya ya. Jangan lupa motongnya nunggu telurnya dingin ya. Nah, ini menu makan malamku, ada steam ikan, ada telur gulung, ada kuah, dan ada brokoli. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.